Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para siswa yang Pak Guru sayangi, kelas 6B, di hari ini kalau tadi pagi belajar mata IPA, maka hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dalam suasana sehat walafiat semuanya ya. Jangan lupa mandi untuk menjaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, jangan terlalu banyak berkumpul di kerumunan orang karena Omikron itu mengejar-ngejar orang yang imunnya rendah. Harus selalu jaga kebersihan dan semangat untuk sehat. Para siswa sekalian, pada pelajaran kali ini kita sebagaimana yang kalian lihat di media Pak Guru bahwa hari ini ada lampu-lampu yang berkelap-kelip warna-warni ya. Artinya apa? Bahwa hari ini Pak Guru ingin memberikan pelajaran tentang semangat untuk berpidato ya, karena bahasa Indonesia belajar dengan pidato. Pidato itu adalah berorasi atau mengeluarkan kata-kata yang enak didengar dan enak dipahami karena memang bahasanya harus bahasa yang mudah dimengerti sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar ya. Baik para siswa, pada pelajaran pidato kali ini kita nanti Pak Guru akan memberikan tugas pada anak-anak sekalian untuk membuat teks pidato. Nah, di separuh halaman kertas ya, separuh halaman aja, nggak usah sampai penuh betul. Yang penting kalian tahu bagian-bagian dari pidato itu apa saja. Nah, ada bagian salam pembuka, ada bagian kalimat pembuka, kemudian bagian isi pidato, kemudian kalimat penutup dan salam penutup itu harus ada. Jadi dalam hal ini kita berbicara tentang sebuah pidato adalah penyampaian tentang sesuatu yang harus kita ungkapkan kepada orang lain dalam kebaikan-kebaikan. Di dalam hal ini kita berusaha untuk menguasai materi-materi yang akan kita sampaikan di dalam pidato itu. Ketika kita menyampaikannya dengan cara yang benar, maka pendengar atau audiens ya, itu akan semakin semangat mendengarkannya. Tetapi ketika sebuah pidato sudah tidak enak didengar, bahasanya juga pengucapannya atau vokalnya juga sudah tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia, maka orang tidak akan semangat mendengar. Nah, maka dari itu ketika kita membuat teks pidato harus ada intonasi, naik turunnya kalimat atau bahasa yang diucapkan. Nah, itu. Ya. Baik, pada pelajaran ini kita akan mencoba menayangkan bahasan kita pada hari ini. Nah, ini. Ya. Ini pelajaran kita hari ini, di mana pada pelajaran kali ini kita belajar tentang menulis teks pidato. Jadi pidato itu harus ada aturan-aturan yang memang perlu kita kuasai. Jadi pidato itu tidak sekedar kita berteriak-teriak, kemudian
begitu selesai ketawa-ketawa turun dan sebagainya, tidak. Jadi di sini dikatakan bahwa pidato itu adalah memberikan informasi kepada halayak ramai dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat kita. Ini pidato namanya. Nah, saat menulis teks pidato, gunakan kalimat efektif dan kata baku yang tadi Pak Guru katakan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, kalimat efektif berarti kalimat yang jelas dan mudah dimengerti oleh pendengar. Jelas pengucapannya, sementara baku sesuai dengan kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam menulis pidato. Yang pertama, langkah-langkah dalam menulis pidato. Pertama, kita harus memilih topik atau tema pidato. Topiknya apa? Misalnya ulang tahun misalnya, atau misalnya sunatan, atau misalnya kenaikan kelas, atau misalnya pernikahan dan sebagainya. Itu adalah topik. Kemudian mengumpulkan referensi. Ya, ini kita harus banyak membaca. Kalau tidak banyak membaca, maka kita tidak akan mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi harus berpengalaman, ya. Hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa atau media elektronik itu kita harus cari-cari referensi. Ya. Mana yang baik ya kita ungkapkan di dalam sebuah pidato. Berikutnya membuat kerangkanya. Ya, kerangka pidato itu mulai dari salam pembuka, ya, ada kan tadi Pak Guru sebutkan kalimat pembuka. Seperti apa kalau salam pembuka? Assalamualaikum, selamat pagi dan sebagainya. Kemudian kalimat pembuka yang terhormat dan sebagainya. Bagian isi, pada hari ini kita akan melaksanakan sunatan. Nah, itu kan isi namanya bicara sunat. Kemudian ada kalimat penutup. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian ada salam penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pidato. Nah, berikutnya bagaimana merangkai pidato? Merangkai pidato itu artinya mengembangkan. Biasanya kalau orang berpidato seperti para ustadz itu berceramah, itu berpidato namanya, berceramah juga boleh. Itu diisi dengan rangkaian-rangkaian yang baik. Ya. Nanti di tengah ada cerita dan sebagainya. Itu orang yang sudah ahli atau sudah menjadi seorang pembicara yang baik. Ya. Tuh. Sebagai orator. Ya. Tuh. Yang selanjutnya harus latihan oral. Oral artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Misalnya kita mengucapkan A, maka tidak boleh A. Assalamualaikum. Nah, itu tidak baik. Jadi tetap aja biasa. Assalamualaikum. Antara A dengan A kan beda. Jangan assalamualaikum. Nah, itu kan tidak baik. Jadi oral itu harus latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu latihan. Jadi itu oral. Nah, setelah kita tahu bahwa rangkaian-rangkaian yang harus kita tahu dalam ini adalah pertama apa tadi? Memilih topik, kemudian mengumpulkan referensi, kemudian membuat kerangka dan merangkai pidato serta latihan oral. Nah, ya nanti ingin Pak Guru minta dari kalian adalah pada bagian ini. Pada bagian membuat kerangka pidato. Nih, ya, dari salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, dan salam penutup. Nih, paling tidak itu ada. Baik, pada contoh berikut adalah contoh sebuah pidato. Nah, ini contoh naskah pidato sambutan sebagai ketua kelas. Ini pertama ada salam pembuka. Ini, ya. Ini pada bagian salam pembuka. Ini ada
Ini salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pembuka, teman-teman sekalian, sebelum marilah kita sampai ke amin. Ya. Berikutnya bagian isi. Ini bagian isi. Ini masih, ini tak lupa juga saya ucapkan, ini bagian dari isi. Namun dengan dorongan dan motivasi teman-teman, ini maksudnya yang mau disampaikan adalah bagian isi ini. Mau dari sini isi, ya, dari sini. Jadi semua ini bagian isi, ya, ke bawah. Ya. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Nah, ini bagian isi. Nah, masalah yang disampaikan itu adalah masalah terpilihnya dia sebagai ketua kelas, ini memberikan sambutan. Ya. Ini isi namanya. Nah, tak dapat yang saya sampaikan banyak, saya hanya berharap dengan memimpin ini sudah mulai masuk kalimat penutup. Ya. Sampai mengucapkan terima kasih, itu kalimat penutup, dan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu bagian dari pidato. Ini hal-hal yang terkait dengan pidato yang dibuat oleh seorang anak yang terpilih menjadi seorang ketua kelas. Jadi ketua kelas itu anak yang lincah, pintar, disiplin, ya, baik. Dan nanti apapun dia akan, ini sampai dia katakan di sini, saya memohon juga kepada teman-teman sekalian untuk bersama-sama menjalankan amanat, itu mengajak teman-temannya untuk bersama, ya, tidak saling saling menjelekkan, tidak. Karena dengan kalau terjadi sesuatu maka mohon saling dikoreksi, insya Allah segala sesuatunya akan bisa kita selesaikan secara demokrasi. Artinya mereka ingin ngajak selalu bermusyawarah. Ya. Ini adalah bagian dari teks yang digunakan untuk sambutan terpilihnya sebagai ketua kelas. Rangkaiannya adalah ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, sampai salawat dan salam, itu bagian salam pembuka. Kemudian isi adalah sesuatu yang jadi maksud dari penyampaian pidato itu. Para siswa sekalian, materi sudah Bapak sampaikan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, dan kelak nanti di antara kalian, harapan Pak Guru bisa menjadi seorang orator, penceramah yang baik dengan materi-materi yang baik pula. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tak lupa Pak Guru setelah ini akan mengirimkan juga tugas pada kalian sebagaimana yang Pak Guru sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.